Datang bertemu kamera, bertanding lalu kalah. Ayo kita dengarkan kisah tentang Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan ustaz-ustazah semua, hari ini Meka akan menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kaum Quraisy menyiksa habis-habisan kaum muslimin di Mekah. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin hijrah. Mulailah kaum muslimin hijrah sendiri-sendiri dalam kelompok kecil-kecil. Ketika mengetahui hal itu, kaum Quraisy panik. Mereka menahan dan mengurung orang yang ingin hijrah. Demikian keras kaum Quraisy bertindak sampai-sampai ada istri yang dipisahkan dari suaminya. Jika istri itu orang Quraisy, ia tidak boleh ikut suaminya berhijrah. Jika tidak menurut, wanita itu akan mereka kurung. Semua itu rela dijalani kaum muslimin di Mekah. Mereka rela berpisah dengan keluarga. Mereka rela meninggalkan harta demi kebebasan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya berangsur-angsurlah kaum muslimin hijrah. Hamzah bin Abdul Muthalib hijrah bersama beberapa orang. Sebelum berangkat hijrah, Hamzah menyandang pedang. Sorot matanya seakan berkata, "Siapa yang mencegahku pergi akan menghadapi tebasan pedang." Melihat sorot mata itu, tidak ada seorang pun Quraisy yang berani bertanya-tanya. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab menyusul. Ia berangkat bersama beberapa orang yang tidak mungkin dibiarkan pergi jika tidak dikawal oleh seorang yang disegani Quraisy. Sebelum hijrah, Umar bin Khattab melewati Ka'bah. Busur diletakkannya di pinggang. Umar bin Khattab menggenggam anak-anak panah. Umar bin Khattab berkata lantang, "Siapa yang ingin ibunya merasakan kematian anaknya, yang ingin anaknya menjadi yatim, yang ingin istrinya menjadi janda, temuilah aku di belakang lembah ini." Namun tidak ada seorang pun yang beranjak memenuhi tantangan itu. Melihat tantangannya tidak dijawab, Umar bin Khattab melompat ke atas kuda dan memimpin rombongan. Kini yang tinggal di Mekah hanya Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali bin Abu Thalib. Melihat Rasulullah kini sendirian, orang kafir merencanakan sesuatu yang jahat untuk mencelakakan beliau. Di sebuah tempat pertemuan bernama Darun Nadwah, para pemimpin Quraisy berkumpul untuk menentukan sikap terhadap Rasulullah SAW. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan mereka akan menusuk Rasulullah secara bersama-sama. Pada hari dilaksanakannya rapat untuk membunuh Rasulullah, Jibril turun dan menyampaikan firman Allah yang membongkar rencana Quraisy. Jibril juga bilang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah hijrah. Jibril juga berkata bahwa teman hijrah Rasulullah adalah Abu Bakar. Pada malam harinya Rasulullah bersiap-siap. Kemudian datanglah para pengepung dari berbagai kabilah. Mereka jumlahnya hampir 100 orang. Rasulullah keluar dengan amat perlahan. Rasulullah mengambil pasir, menggenggamnya, dan menaburkannya ke kepala para pengepung. Dengan izin Allah, para pengepung itu tidak bisa melihat Rasulullah. Mereka malah mengantuk dan tertidur. Rasulullah keluar dengan selamat. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi, Abu Bakar menyusul Rasulullah di tengah perjalanan menuju Gua Sur. Saat berjalan, Abu Bakar pindah-pindah tempat.
Abu Bakar pindah ke depan, belakang, samping Rasulullah hingga Rasulullah keheranan dan bertanya mengapa Abu Bakar melakukan hal itu. Abu Bakar bilang bahwa dia takut mereka diintai oleh para Quraisy. Untuk mengelabui mereka, Abu Bakar pindah-pindah tempat di dekat Rasulullah. Sesampainya di Gua Sur, Abu Bakar meminta Rasulullah diam dulu di luar Gua Sur. Abu Bakar tahu di Gua Sur ada banyak binatang buas, ada banyak binatang berbisa seperti ular dan kalajengking. Maka Abu Bakar merobek bajunya dan menyumpalnya ke lubang-lubang di Gua Sur tanpa menghiraukan bahaya yang mengancam. Tiba-tiba ada ular yang mematuk kaki Abu Bakar. Abu Bakar menahan rasa sakit itu sambil terus bekerja tanpa bersuara. Setelah selesai, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk memasuki Gua Sur. Saking lelahnya beliau sampai-sampai Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Saat itu rasa sakit bekas gigitan ular itu terasa menyengat sampai-sampai air mata Abu Bakar menetes-netes. Setitik air mata itu jatuh ke muka Rasulullah. Rasulullah bangun dan terkejut. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" "Saya takut saya digigit ular ya Rasulullah." "Oh, mengapa tidak engkau katakan dari tadi? Saya takut membangunkan engkau." Rasulullah memeriksa luka Abu Bakar dan mendoakannya. Alhamdulillah, atas izin Allah, luka bekas gigitan ular itu pun sembuh. Rasulullah melihat baju Abu Bakar, lalu bertanya, "Di mana pakaianmu?" Lalu Abu Bakar menceritakan apa yang terjadi. Dengan penuh haru, Rasulullah mendoakan, "Ya Allah, tempatkanlah Abu Bakar pada hari kiamat pada derajatku." Di Mekah, para pengepung dibangunkan oleh orang yang tidak pernah diketahui sebelumnya dan tidak pernah dilihat orang sebelumnya. Para pengepung itu membersihkan kepala mereka dan menggedor pintu rumah Rasulullah keras-keras. Mereka membuka pintu rumah Rasulullah dan menarik selimut dengan kasar. Pedang siap dihujamkan ketika mereka melihat di kasur bukan Rasulullah, melainkan Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib lompat dan siap menghadapi maut. Dengan kesal, para pengepung menggiring Ali bin Abu Thalib ke Ka'bah. Mereka memukul, menendang, menampar wajah Ali. Namun Ali lebih baik mati daripada bilang di mana Rasulullah berada. Dengan putus asa, para pengepung melepas Ali bin Abu Thalib yang telah bertahan sedemikian berani. Setelah keributan mereda, Rasulullah, Abu Bakar, dan seorang penunjuk arah kembali menuju ke Madinah. Rasulullah, Abu Bakar, dan penunjuk arah menuju ke Madinah. Di Mekah, orang-orang ribut mendengar pengumuman siapa yang bisa membawa Muhammad ke Mekah, baik mati maupun hidup, akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta, teman-teman. Pengumuman itu pun sampai ke dusun-dusun yang jauh. Seorang pemimpin kabilah bernama Suraqah juga mendengar pengumuman tersebut. Suatu hari, Suraqah didatangi oleh orang yang bilang bahwa dia melihat rombongan di tepi pantai. Suraqah berkata, "Itu bukan Muhammad." Tapi setelah berkata begitu, Suraqah memacu kudanya ke tempat yang ditunjukkan orang itu. Dan memang benar, di rombongan itu memang itu rombongan Rasulullah. Suraqah semakin dekat dengan rombongan Rasulullah.
Abu Bakar yang selalu waspada menoleh ke belakang dan melihat Suraqah. Lalu Abu Bakar melapor. Rasulullah bilang bahwa Allah akan selalu melindungi Rasulnya. Setelah berdoa, kuda Suraqah terperosok dan penunggangnya terpelanting. Suraqah merasa ada yang tidak beres. Suraqah kembali memacu kudanya. Namun, kejadian itu terus berulang sampai 3 kali. Suraqah sadar. Lalu Suraqah minta maaf ke Rasulullah. Rasulullah pun memaafkannya. Rasulullah juga bersabda bahwa Suraqah nanti akan memakai perhiasan seperti raja-raja Persia. Suraqah tersenyum dan kembali ke Mekah. Rasulullah meneruskan perjalanan menuju ke Madinah. Sebelum ke Madinah, Rasulullah sampai di Quba. Rasulullah disambut oleh para penduduk Quba. Di Quba, Rasulullah mendirikan masjid bersama rombongannya, dan akhirnya rombongan Ali bin Abu Thalib pun sampai di Quba. Rombongan Rasulullah terus meneruskan perjalanan menuju ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah dan rombongannya disambut penuh sukacita oleh para penduduk Madinah. Para anak perempuan bersalawat, Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Wah, penuh rame, penuh meriah, penuh kasih sayang. Setelah itu Rasulullah mencari tempat tinggal. Para penduduk Madinah berebut untuk mempersilahkan tempat tinggal untuk Rasulullah. Mereka ingin Rasulullah tinggal di tempat mereka. Rasulullah tahu kalau Rasulullah memilih salah satu di antara mereka, pasti yang lain akan kecewa. Maka Rasulullah memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta Rasulullah bernama Al-Quswa berjalan dan duduk di depan 2 orang anak yatim. Rasulullah menggiring untanya kembali berjalan. Namun unta itu kembali duduk di depan rumah 2 orang anak yatim tersebut. Rasulullah membeli tanah itu dan bertanya, "Di mana saudaraku yang paling dekat dengan rumah ini?" Abu Ayyub berkata penuh gembira, "Saya ya Rasulullah, itu rumah saya." Rasulullah tersenyum dan bilang, "Abu Ayyub, silahkan persiapkan tempat tinggal untukku. Saya akan tinggal di rumahmu selama sementara." Abu Ayyub masuk ke rumahnya dengan begitu gembira. Abu Ayyub mempersilahkan Rasulullah ketika semuanya siap. Dan akhirnya Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub selama sementara. Alhamdulillah, cerita telah selesai disampaikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Hikmah yang bisa kita ambil dalam cerita ini adalah jangan patah semangat, jangan pantang menyerah, dan tetaplah berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.